I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick. Bitches on my line, and you know. Selamat siang, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Emma Julitawati. Saya Diska Ipidrisyanti. Saya Elena Babe. Saya Erma Susrawati. Saya Emiliana. Di sini kami dari program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang kurikulum berorientasi pada kecakapan hidup, yaitu mata kuliah kewirausahaan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Erna Julitawati. Saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu kurikulum berorientasi pada kecakapan hidup anak usia dini. Yang pertama yaitu dasar hukum dan prinsip kecakapan hidup anak usia dini atau life skill. Pendidikan kecakapan hidup dalam rumusan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 3 tentang fungsi dan tujuannya menyatakan, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertujuan agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pengertian kecakapan hidup atau life skill. Kecakapan hidup adalah pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual, kecakapan vokalisional untuk bekerja atau usaha mandiri. Menurut Browning, tahun 1989 tentang life skill atau kecakapan hidup adalah berinteraksi berbagai pengetahuan dan kecakapan yang sangat penting dimiliki seorang hingga mereka dapat hidup mandiri. Menurut Rickmons, 2002 menyatakan bahwa memiliki kecakapan hidup akan membuat kita berhasil di lingkungan manapun kita berada. Nah, kecakapan hidup ini sangat penting dikarenakan anak yang memiliki kecakapan hidup yaitu sebagai bekal yang digunakan untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi. Dengan kecakapan hidup yang dimiliki anak, tidak akan merasa kesulitan dalam berinteraksi dan beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang ditemuinya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Diska. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Diska Epilisyani. Saya akan melanjutkan materi dari Erna. Konsep kecakapan hidup dalam kurung life skill. Menurut konsepnya, kecakapan hidup dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, kecakapan hidup generik. Yang kedua, kecakapan hidup spesifik. Masing-masing jenis kecakapan itu dapat dibagi menjadi sub kecakapan. Kecakapan hidup generik terdiri atas kecakapan personal, kecakapan sosial. Kecakapan personal mencakup kecakapan dalam memahami diri dan kecakapan berpikir. Kecakapan mengenal diri pada dasarnya merupakan penghayatan diri sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, sebagai anggota masyarakat dan warga negara, serta menyadari dan mensyukuri kelebihan dan kekurangan yang dimiliki sekaligus sebagai modal dalam meningkatkan diri sebagai individu yang bermanfaat bagi lingkungannya. Kecakapan berpikir mencakup antara lain kecakapan mengenal dan menemukan informasi, mengolah dan mengambil keputusan, serta memecahkan masalah secara kreatif. Sedangkan dalam kecakapan sosial mencakup kecakapan berkomunikasi dan kecakapan bekerja sama. Kecakapan hidup spesifik adalah kecakapan untuk menghadapi pekerjaan atau keadaan tertentu. Kecakapan ini terdiri dari kecakapan akademik,
dan kecakapan intelektual. Kecakapan akademik terkait dengan bidang pekerjaan yang lebih memerlukan pemikiran atau kerja intelektual. Secara umum, tujuan dari pengembangan kecakapan hidup adalah mengembangkan potensi mahasiswa peserta didik untuk menghadapi perannya di masa datang. Selanjutnya, adapun secara khusus, pengembangan kecakapan hidup memiliki beberapa tujuan yang meliputi: yang pertama, melayani warga masyarakat supaya dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin sepanjang hayatnya guna meningkatnya martabat dan mutu kehidupannya. Yang kedua, merancang pendidikan agar fungsional bagi kehidupan peserta didik dalam menghadapi kehidupan di masa datang. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada sekolah untuk mengembangkan pembelajaran yang fleksibel. Yang keempat, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya di lingkungan sekolah dengan memberikan peluang pemanfaatan sumber daya yang ada di masyarakat. 5. Membekali peserta didik kecakapan sehingga mereka mampu mandiri, produktif, dan memiliki kontribusi pada masyarakat. Jenis-jenis kecakapan hidup. Pendidikan kecakapan hidup dikelompokkan ke dalam 4 jenis, yaitu yang pertama kecakapan personal, yang kedua kecakapan sosial, yang ketiga percakapan akademik, dan keempat kecakapan vokasional. Baik, penjelasan dari saya sekian, terima kasih, yang akan dilanjutkan oleh Saudari Ella. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang kecakapan hidup rasional. Kecakapan personal terdiri dari kesadaran siapa saya dan kesadaran akan potensi diri. Yang A, kesadaran tentang diri siapa saya, yaitu yang pertama keimanan sebagai makhluk Tuhan, yang kedua mengembangkan karakter, misalnya cinta kebenaran, tanggung jawab, dan disiplin. Yang B, kesadaran akan potensi diri. Yang pertama belajar berpakaian sendiri, yang kedua belajar menumbuhkan percaya diri, yang ketiga mengenal fungsi anggota tubuh. Selanjutnya yang kedua kecakapan berpikir rasional. Kecakapan berpikir rasional terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama kecakapan mengenali informasi, yang kedua kecakapan mengelola informasi, yang ketiga kecakapan memecahkan masalah. Selanjutnya yang keempat, kecakapan sosial dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu kecakapan komunikasi dengan empati dan kecakapan bekerja sama. Kecakapan komunikasi dengan empati dapat dikembangkan antara lain melalui bercerita, mendengarkan orang lain, dan menggambar. Sedangkan kecakapan bekerja sama dapat dikembangkan dengan melalui bekerja kelompok. Selanjutnya kecakapan profatinal. Kecakapan profatinal dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu yang pertama koordinasi mata tangan, mata kaki dapat dikembangkan melalui menggambar atau menulis. Yang kedua keterampilan lokomotor dapat dikembangkan melalui berjalan, berbaris, lari, dan melompat. Sedangkan keterampilan no lokomotor dapat dikembangkan melalui berbagai gerakan tubuh atau senam. Selanjutnya kurikulum yang berorientasi pada kecakapan hidup. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Baik, penjelasan selanjutnya itu program pendidikan berwawasan kewirausahaan. Yang pertama ada program pengembangan nilai agama dan moral. Mencakup pewujudan suasana belajar untuk berkembangnya perilaku baik yang bersumber dari nilai agama dan moral serta bersumber dari kehidupan bermasyarakat dalam konteks bermain. Kedua, program pengembangan fisik motorik mencakup pewujudan suasana untuk berkembangnya kematangan proses berpikir dalam konteks bermain. Ketiga, program pengembangan kognitif mencakup pewujudan suasana untuk berkembangnya proses berpikir dalam konteks bermain. Keempat, program pengembangan bahasa mencakup pewujudan suasana untuk berkembangnya kematangan bahasa dalam konteks bermain. Kelima, program pengembangan sosial emosional mencakup pewujudan suasana untuk berkembangnya
kepekaan, sikap, dan keterampilan sosial serta kematangan emosi dalam konteks bermain. Keenam, program pengembangan seni mencakup perwujudan suasana untuk berkembangnya ekspresi, eksplorasi, dan apresiasi seni dalam konteks bermain. Program ini dilakukan secara integrasi dalam pembelajaran tanpa harus mengubah kurikulum yang ada. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi terakhir dari kelompok kami, yaitu B. Metodologi objektif, yaitu penemuan konsep kunci keilmuan. Yang C. Life skill objektif, yaitu penguasaan siswa dalam mengaplikasikan konsep kunci serta keterampilan prosesnya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, siswa TK dan SD berlatih basic intellectual skill dan basic manual skill yang seluruhnya bersifat generik. Di sini juga dijelaskan bahwa di PAUD, kegiatan mengenalkan jiwa kewirausahaan dapat dilakukan melalui berbagai metode permainan. Contohnya di sini yang dapat diterapkan adalah anak-anak diajak bernyanyi sambil melintasi papan titisan balok kayu. Selanjutnya, kompetisi karakter disusun dengan pendekatan rumusan kompetisi sebagai berikut. Yang pertama di sini bidang kemampuan. Di sini ada 3, yaitu kognitif, afektif, psikometrik. Yang kedua, deskripsi tingkat kemampuan. Di sini ada 2. Yang pertama, memahami pentingnya karakter wirausahaan menjadi pola hidup. Kedua, spontan dan otomatis. Yang ketiga, deskripsi tingkat keluasaan dan kerumitan materi. Di sini ada 3, yaitu yang pertama, pentingnya karakter wirausahaan, yang kedua, keseharian, ketiga, bersikap seperti wirausaha. Selanjutnya, yaitu tahapan kognitif dalam menanamkan jiwa wirausaha pada anak usia dini. Di sini yang pertama usia tahun 0 sampai 2 tahun, yaitu tahapan kognitif 0 sampai 2 tahun sensori motorik, kemampuan 0 sampai 2 tahun melakukan sensasi dasar, fokus 0 sampai 2 tahun, interaksi yang merangsang sensori dan motorik, penerapan 0 sampai 2 tahun menstimulasi gerakan pada anak. Yang terakhir di sini 2 sampai 7 tahun, tahapan kognitif 2 sampai 7 tahun praoperasional, kemampuan 2 sampai 7 tahun rekal, fokus 2 sampai 7 tahun pengetahuan faktual mengenai kewirausahaan, penerapan 2 sampai 7 tahun memperlihatkan gambar seseorang pengusaha atau gedung tempat usaha. Baiklah, sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Terima kasih. Make it clap, I got